PPK sebaiknya berasal dari unit pengguna untuk paket teknis spesifik, namun untuk pengadaan rutin dan homogen, JFPPBJ UKPBJ dapat berperan sebagai PPK profesional untuk memungkinkan konsolidasi dan efisiensi. PPK, UKPBJ dan pengguna, model hibrid berbasis teori dan best practice. Abstrak. Dalam reformasi tata kelola pengadaan publik, muncul dua orientasi. 1. Desentralisasi PPK ke unit pengguna untuk menjaga penguasaan substantif atas kebutuhan, dan 2. Pemusatan fungsi pengadaan di unit profesional UKPBJ JFPPBJ untuk efisiensi, konsolidasi, dan profesionalisasi. Berdasarkan kerangka teoretis TAI, OECD, World Bank Evidence Practice Category Management, Strategic Sourcing, dan Regulasi Indonesia Perpres LKPP, model hibrid, yaitu membedakan PPK menurut karakter paket, muncul sebagai best practice, USER AS PPK untuk paket teknis one-off, UKPBJ AS PPK untuk paket rutin, homogen, dan terkonsolidasi. 1. Pengantar, mengapa pembagian peran ini penting? Penentuan siapa yang menjadi pejabat pembuat komitmen PPK, mempengaruhi akuntabilitas, kualitas teknis hasil pengadaan, risiko konflik kepentingan, serta potensi efisiensi anggaran economies of scale. Struktur kelembagaan yang salah dapat menyebabkan moral hazard, inefisiensi, atau turunnya mutu hasil pengadaan. Oleh karena itu perlu landasan teori, bukti empiris, dan aturan main untuk menjustifikasi model tata kelola. 2. Landasan teori inti dari literatur akademik. 2.1 TAI, pengadaan sebagai fungsi strategis berlapis. HIV. TAI 2001 menekankan bahwa public procurement terdiri dari fungsi-fungsi terintegrasi, identifikasi kebutuhan, perencanaan, proses pemilihan, manajemen kontrak, dan evaluasi kinerja. TAI menyorot pentingnya segregation of duties, pemisahan fungsi, dan professionalization agar sistem pengadaan efektif dan akuntabel. Dari sini muncul logika, unit yang paling mengerti substansi USER idealnya memegang aspek teknis dan penerimaan hasil, sementara fungsi proses strategis dapat dikelola oleh profesional pengadaan. 2.2 Teori Governance dan Public Management OECD, World Bank. OECD menekankan 12 prinsip pengadaan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisasi. World Bank dan studi benchmarking menyarankan centralized procurement atau center-led functions bila tujuan adalah efisiensi biaya, pengelolaan risiko rantai pasok, dan standarisasi, tetapi dengan pengawasan ketat untuk mencegah konflik kepentingan. Prinsip-prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap pemusatan fungsi harus diimbangi mekanisme kontrol dan pemisahan peran. 3. Bukti praktik best practice. 3.1 Kategori manajemen dan strategic sourcing. Pendekatan kategori manajemen CIPS menunjukkan bahwa pengelompokan barang, jasa yang homogen memungkinkan perencanaan strategis, negosiasi yang lebih kuat, dan efisiensi skala. Dalam praktik pemerintahan yang matang, Procurement Center UKPBJ CEPUS memimpin pengadaan kategori rutin MIS, ATK, jasa kebersihan, langganan ICT. Namun untuk barang, jasa yang memerlukan spesifikasi teknis unik, involvement USER tetap krusial. 3.2 Evidence dari benchmarking internasional. Laporan benchmarking World Bank dan studi OECD menunjukkan bahwa negara-negara yang sukses menerapkan model hibrid kombinasi desentralisasi teknis dengan sentralisasi fungsi rutin, strategis cenderung mencapai outcome lebih baik, biaya lebih rendah, manajemen supplier lebih stabil, dan kepatuhan meningkat asal disertai kontrol anti-COI. 4. Regulasi dan konteks Indonesia. Perpres No. 12/2021 mengatur pengadaan barang, jasa pemerintah dan membuka ruang penugasan PPK serta menegaskan pentingnya kompetensi personel pengadaan, mengakomodasi penempatan personel pengelola fungsi PBJ di UKPBJ maupun di luar UKPBJ tergantung kebutuhan. Hal ini memberi dasar hukum bagi model UKPBJ untuk mengambil peran PPK pada paket tertentu asalkan memenuhi persyaratan kompetensi. Peraturan LKPP dan pedoman JFPPBJ mendorong profesionalisasi, jenjang jabatan fungsional, penetapan kode etik, serta mekanisme pengaduan whistleblowing, komponen penting untuk mitigasi COI saat UKPBJ mengambil peran lebih besar. 5. Argumen untuk model hibrid teori plus praktik. 1.
Kualitas teknis dan accountability, paket teknis spesifik memerlukan pemahaman operasional dan teknis yang mendalam, lebih baik dipimpin PPK dari unit pengguna. Tai. 2. Efisiensi dan strategic value, paket rutin, homogen memanfaatkan strategic sourcing, UKPBJ JFPPBJ sebagai PPK profesional dapat mencapai penghematan dan standar kualitas CIPS, World Bank. 3. Regulasi mengizinkan fleksibilitas, Perpres 12/2021 memungkinkan penugasan personel pengelola PBJ berkedudukan di UKPBJ atau luar, asalkan kompetensi dipenuhi, membuka dasar legal untuk UKPBJ as PPK pada paket tertentu. 6. Risiko COI dan mekanisme mitigasi yang direkomendasikan. Menggabungkan peran di UKPBJ meningkatkan risiko COI, mitigasi harus bersifat kelembagaan dan operasional. 6.1 Pemisahan tim dan fungsi, segregation of duties. Satu paket, satu tim fungsi, tim Pokja pemilihan procurement, berbeda dari tim PPK contract manager. Personel tidak boleh rangkap peran pada paket sama, praktik sesuai TAI dan OECD. 6.2 Tata aturan internal dan etika. Kode etik dan deklarasi kepentingan wajib, disclosure hubungan keuangan keluarga dengan penyedia. LKPP Perka dan OECD. 6.3 Rotasi personel dan audit. Rotasi berkala pada tim yang menangani kategori tertentu, audit internal dan eksternal rutin, sistem whistleblowing yang efektif. 6.4 Kriteria penetapan PPK oleh PAKPA. PAKPA harus menerbitkan SK penugasan PPK dengan persyaratan kompetensi, sertifikat JFPPBJ, level kompetensi, dan menetapkan jenis paket yang boleh di-PKP-kan ke UKPBJ. Perpres 12/2021. 7. Rekomendasi implementasi untuk Pemda operasional. 1. Buat kebijakan organisasi PP keputusan kepala daerah yang merinci kriteria paket yang ditetapkan PPK oleh USER vs UKPBJ, persyaratan kompetensi, proses penugasan, dan mekanisme kontrol. 2. Desain struktur operasional UKPBJ, minimal ada unit Pokja pemilihan, unit manajemen kontrak PPK, unit kepatuhan dan audit internal, pastikan tidak ada overlap per paket. 3. Terapkan kategori manajemen untuk paket rutin periodik, buat katalog kebutuhan terstandar dan master kontrak. 4. Bangun sistem pengawasan, mandatory declaration, rotasi staf, audit triwulanan, sistem pengaduan publik. 8. Contoh kriteria pemilihan PPK singkat. PPK dari USER, paket bernilai teknis tinggi, unik, berdampak operasional langsung, konstruksi kompleks, alat medis khusus. PPK dari UKPBJ, paket rutin, homogen, volume tinggi, lintas OPD ATK, cleaning services, langganan ICT. 9. Kesimpulan, model hibrid, USER as PPK untuk paket teknis dan UKPBJ as PPK untuk paket rutin, homogen, memiliki landasan teoritis TAI, dukungan prinsip tata kelola internasional OECD, World Bank, praktik kategori manajemen CIPS dan ruang hukum di Indonesia Perpres 12/2021 dan peraturan LKPP. Keberhasilan model ini bergantung pada kepatuhan terhadap pemisahan fungsi, kode etik, audit, dan persyaratan kompetensi. Referensi pilihan bisa dikutip langsung. 1. TAI, KV, 2001, Public Procurement Re-Examine, Journal of Public Procurement, PDF tersedia. 2. OECD, Public Procurement Toolbox Principles on Public Procurement, 2016. 3. World Bank, Benchmarking Public Procurement Procurement Framework, World Bank Publications. 4. CIPS, Kategori Management dan Strategic Sourcing, Guidance on Centralization and Category Strategies. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang, jasa pemerintah. 6. Peraturan LKPP terkait JFPPBJ dan sistem pengaduan, Perka LKPP No. 6/2022 dan ketentuan terkait.